Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan di komentar YouTube ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf nggak bisa jawab secara langsung atau teman-teman menunggu teman-teman bertanya kemudian saya jawab. Karena saya jarang buka komentar ya, dan misalkan saya ngetik juga banyak sekali yang bertanya, jadi intinya yang belum pernah saya berikan tutorial atau jawaban, kali ini saya akan jawab ya. Nah, oke, tonton sampai habis video kali ini. Banyak sekali yang bertanya, saya jawab di sini. Yang pertama, Bang, tolong sepil ya, sepil maksudnya kasih tahu alas kandang hobi kelinci. Nah, kali ini saya akan berikan videonya untuk alas kandang hobi kelinci seperti ini teman-teman. Sebenarnya banyak sekali video sebelumnya yang sudah saya share, kandang hobi kelinci bongkar pasang, kemudian teman-teman ada yang belum paham untuk sistem alas kandang ya. Alas kandang saya ini bisa dicopot teman-teman ya, bisa dicopot. Misalkan ini ya, ini saya pindah dulu, ini jantan teman-teman, ini jantan. Ini saya pindahkan dulu ya biar tahu teman-teman alasnya kandang. Nah, ini sudah kawin ya kemarin. Nah, saya pindah dulu biar tahu ini bongkar pasang seperti ini tuh. Nah, bisa dilihat ya, bongkar pasang. Kemudian bawahnya lagi ini bisa dilihat, ini ada ram. Nah, ada ram runner. Kemudian di bawahnya ada talang untuk urin dan kotoran. Nah, fungsinya ram ini apa? Biar misalkan tikus ya, saya kan di kandang saya banyak tikus, biar kandang aman saya kasih atau saya lapisi ram. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, ini sudah saya beritahukan untuk kandang alas hobi kelinci dan bawahnya. Nah, jadi seperti ini, bongkar pasang, misalkan kotor ya diambil, dibersihkan mudah sekali. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama sudah saya jawab. Pertanyaan yang kedua teman-teman, nah ini penting sekali, banyak sekali yang bertanya ya, yang terutama teman-teman yang pemula. Bang, kelinci saya kok susah kawin. Nah, nih saya jawab ya teman-teman. Teman-teman tolong dipahami untuk ternak kelinci, kenapa kelinci itu susah kawin. Nah, sebabnya banyak sekali. Yang terutama mungkin kesehatan kelinci. Dicek dulu penyakit-penyakitnya, dari kemungkinan skabies atau kurus, atau bisa kelincinya molting, atau bisa disebabkan bising kandang juga bisa ya. Kenyamanan kandang, panas, seperti cuaca panas itu juga pengaruh tingkat kesetresan kelinci. Jadi kelinci itu intinya nggak nyaman, jadi susah kawin. Jadi kita harus tahu sebabnya kenapa kelinci susah kawin. Kemudian sebab yang lainnya bisa dicek kelincinya umur berapa. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya 5 bulan kok belum kawin, kan 5 bulan itu belum waktunya kawin guys. Jadi teman-teman lakukan kawin kelinci itu betina minimal 6 bulan, kalau jantan minimal 7 bulan atau 8 bulan ya. Jadi teman-teman bisa lakukan pengetahuan tentang kenapa kelinci tidak mau kawin-kawin. Nah itu ya, jadi bisa disimpulkan teman-teman, jadi selalu cek kandang, kenyamanan kelinci, kesehatan, kemudian kelinci agresif atau tidak. Nah itu ya, jadi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah tersebut. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kelinci birahi sendiri kok. Jadi nggak perlu teman-teman beli obat ovalumon atau obat birahi lainnya. Jadi teman-teman tinggal tunggu. Intinya apa? Dicek kesehatan kelincinya. Jadi nggak usah bingung kalau kelinci kok nggak kawin-kawin atau birahi, yaitu ya banyak sekali sebabnya. Jadi bisa dicek sebabnya tadi, dicari solusinya. Kalau misalkan sudah tadi solusi, maksudnya sebab-sebabnya sudah tidak ada, misalkan kandangnya sudah nyaman, kelincinya nggak kurus, nggak sakitan, bisa dilakukan teknik sodor. Nah, teknik sodor sudah saya praktekkan di channel Hobi Kelinci, bisa di scroll ya, judulnya teknik sodor. Itu juga membantu sekali untuk perkawinan kelinci. Nah,
Kalau teman-teman mengalami indukan atau jantan yang susah birahi, bisa dikasih capar atau bisa jagung manis dan kemangi. Itu untuk herbal ya. Kalau obat-obatan saya pernah pakai tapi nggak maksimal, hasilnya juga nggak maksimal. Maksimalnya apa? Misalkan produknya, maksudnya jadi atau tidak, produksinya bagus tidak, itu eh, kurang maksimal. Jadi harus bisa dilakukan pakai herbal ya, mesti pakan dari segi tadi sebab-sebab kesehatan. Jadi teman-teman bisa lakukan itu ya. Jadi jangan kesimpulkan kalau kelinci itu benar-benar nggak mau kawin, sakit, maksudnya nggak gampang birahi, itu banyak sebabnya. Jadi teman-teman bisa lakukan pengetahuan dengan sebabnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya teman-teman, ini yang sangat menyedihkan ya teman-teman. Misalkan sudah kawin ya, kelinci sudah kawin, kemudian sudah beranak ya, kemudian anaknya itu gampang mati. Nah ini ya teman-teman yang sering banyak dipertanyakan di komentar saya. Umur kurang lebih mau sampai ya, berjalan mau sampai itu kematian banyak sekali. Karena apa? Kemungkinan dari pakan ya. Kalau anakan, kalau sudah umur 3 minggu itu sudah makan. Jadi harus dikontrol segi pakannya. Kalau anak sudah makan misalkan hijauan, misalkan pakan ikut indukan, pelet, harus dikontrol. Misalkan pelet ya, pelet kan ada jenisnya, pelet untuk sapihan, pelet untuk indukan. Jadi kalau misalkan kelinci sudah makan, jadi harus dikontrol. Kalau hijauan untuk sapihan harus higienis ya, minimal ya dikontrol kebersihannya. Kemudian jangan sampai keinjek-injek, nanti bisa sapihannya gampang terkena penyakit pencernaan. Nah itu teman-teman, itu terutama penyebab kelinci sapihan yang gampang mati teman-teman. Jadi lakukan pencegahan ya, terutama untuk kelinci sapihan atau anakan yang umur 3 minggu ke atas, itu sudah mulai makan sedikit-sedikit. Jadi harus dikontrol pakan dan kebersihan kandang. Sangat rawan kalau tidak dikontrol kebersihan dan pakannya. Nah itu ya teman-teman, menyebabkan kelinci anakan gampang mati. Dan sirkulasi kandang dan tempatnya, kenyamanan kandang juga sangat perlu ya untuk kelinci anakan. Jadi harus teman-teman kontrol kandangnya, pakannya, kemudian kebersihannya. Itu teman-teman ya untuk penyebab kelinci sapihan mau sapih atau sesudah sapih itu banyak kematian. Apalagi sudah sapih kemudian umur kurang lebih mau menginjak 2 bulan tuh banyak sekali yang kematian lebih banyak. Itu penyebabnya juga beda lagi ya. Itu penyebabnya beda lagi. Itu harus di sistem, kalau sudah sapih harus di sistem jangan koloni, setiap satu kotak satu. Itu akan membuat kelinci minim kematian. Karena apa? Kalau sudah umur sapih kurang lebih 45 hari itu makannya banyak teman-teman. Makannya itu kayak yang suka makan itu los, maksudnya los itu makan terus. Yang makannya sedang itu makannya juga sedang. Jadi teman-teman, kalau koloni itu gampang mati. Yang pertama, yang satu tidak kebagian makanan, kurus, kurang gizi. Yang kedua malah kegemukan, kemudian kelincinya sembelit, jadi membuat kelinci juga mati. Itu penyebabnya ya, pencernaan intinya kalau misalkan sudah sapih, usahakan dipisah satu kotak satu kelinci ya. Itu untuk umur kurang lebih sapih 45 hari. Nah jadi teman-teman harus pastikan ilmunya juga ada, jangan menyalahkan ternak kelinci itu susah. Nah itu teman-teman ya, sebenarnya banyak pertanyaan, banyak ya, kalau durasi banyak seperti ini upload YouTube-nya juga banyak guys. Wah 1 giga lebih. Wah, tapi nggak apa-apa ya, demi ilmu. Pertanyaan teman-teman saya jawab di sini. Ntar kalau ada waktu lagi saya jawab pertanyaan yang lainnya. Untuk sementara ini dulu. Terima kasih sudah mampir. Semoga jawaban ini membuat teman-teman bisa
membuat ternak kelincinya lebih sehat-sehat dan berkembang biak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.